Saiful. Yatluha ya. Yatluha kan. Yatluha. Natlu apa yatluha? Natlu apa yatluha? Apa tatluha? Oh, natlu. Yatlu ya? Apa yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Bagaimana? Nih. Natluha. Dan nisa. Ya. Udah. Ada gida? Udah. Kita bahas tajwidnya ya. Til, lamnya lam fi'il ya. Lam fi'il itu hukumnya idhar ya. Biasanya kalau lam fi'il itu biasanya di tengah-tengah ini ya. Namanya hukumnya idhar ya. Til, tilnya ya. Jelas ya. Namanya kalau hukum idhar dalam ilmu tajwid tetap jelas. Artinya tidak boleh mencampurkan bacaan idgham, bacaan selain daripada bacaan idhar lah ya. Harus jelas. Tilka ayatullah. Ayatullah. Ini ya. Ini bacaan mad badal semuanya ya. Mad badal ini. Ini ada hamzah ya. Hamzah ada yang ada hamzah. Panjangnya 1 alif 2 harokat ya. Tullah seperti yang kemarin tuh, lam jalalah jatuh setelah huruf yang di garis depan pasti dibaca tafhim, artinya tebal. Ayatullah, Allah ya, tullah ya, inilah. Ini sendiri lam jalalah dibaca 2 harokat atau 1 harokat. Apa 2 harokat atau 1 alif ya. Apa? Natluha, tak taknis ya, dijelaskan taknya. Tak natluha. Enggak usah terlalu keluar desirannya itu, enggak usah terlalu benar. Kadang-kadang orang itu natluha, kadang-kadang gitu. Mukminin awal mukminat itu terlalu benar, terlalu dihamaskan, itu tidak boleh. Itu ya. Kalau di dalam kitab Risalatul Qura itu tidak boleh gitu. Jadi ada 3 bacaan tak ta'nis ini. Ada dibaca idhar, ada dibaca idgham. Dibaca idhar itu dijelaskan kehamasannya. Seperti kalau bertemu dengan sa, ya, kalau bertemu dengan sa, bertemu dengan sin, bertemu dengan za, atau bertemu dengan zot, ya, itu dibaca idhar. Artinya keluar dari syaranya. Seperti contohnya kadzabat samudu itu boleh, ya, dikeluarkan hamasannya. Tapi kalau tidak ketemu apa-apa, sifat asli huruf taknis ini ya harus seperti kita itu melafazkan tak. Tidak boleh cak kadang-kadang gitu ya. An'amta alaihim harus. Jadi tidak bisa membedakan antara sa dengan ta. Hampir sama itu ta dengan sa itu makhrajnya. Tapi kalau sa tersebut ada desiran s-nya. Sa gitu ya. Kalau ta
tak. Hampir sih hampir mau keluar sih, tapi tidak dikeluarkan. Natluha gitu. Kadang-kadang orang yang terlalu itu sehingga tidak bisa dibedakan antara sa dengan tak gitu kadang-kadang. Kayak an'amta alaihim. Sehingga tok pun kadang-kadang dibaca seperti itu, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. An'amta alaihim kadang-kadang gitu ya. Itu salah gitu bacaan itu, makhrajul hurufnya kurang benar ya. Jadi kalau yang dibaca idgham artinya tak taknis harus ditekan. Nah, sifatnya gini ya, kalau pengeluarannya yang seperti ini tak taknis ini berulangi lagi tak, namanya tak taknis. Kalau berjumpa dengan ini to ya, terus tak. Nah, kalau ini ya, ini to lah. To. Ya, terus apa ini? Tak ya, to terus dal ya, terus ya tak lah ya. Kalau tak tanis berjumpa dengan kayak gini, ini misalnya tak tanis nih ya, berjumpa dengan boleh di ini ya, seperti ini, berjumpa dengan ini, za, sin. Contohnya ini ya, contohnya ini dulu. Dot to atau ini contohnya ini 3 huruf dulu ya, jim ya. Ya, huruf ini tak taknis kalau tidak berjumpa dengan yang lainnya. Ini yang tidak berjumpa dengan yang lainnya ya. Sifat hurufnya tak taknis itu harus sa. Ini kan tidak berjumpa dengan huruf yang lain. Natluha, 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 gitu ya. Kalau berjumpa dengan yang ini dibaca idgham. Artinya tak taknisnya ditekan. Nah, atau ya ditekan idgham. Atau juga berjumpa dengan yang ini. Ya, berjumpa dengan sama-sama taknya ya, seperti tatluha gitu ya. Kalau ini dibaca ini kayak gini dibaca idgham, artinya ditekan, tak tanis tersebut tidak boleh keluaran kesiranya, tidak boleh keluaran tats gitu, tidak boleh ya. Lah kalau tak tanis berjumpa dengan yang kayak gini sa, za, yang ini apa ini za, ini za ya, tuh ya. Terus sin ini ada yang agak keluaran desirannya ada sotapa ya. Jadi ini baru keluar desirannya kadzdzaba samudu gitu. Kalau tidak berjumpa dengan yang lainnya sifatnya asli dikeluarkan natluha, natluha, natluha gitu. Mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat. Tidak perlu mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat. Kadang-kadang kan gitu ya orang itu kan. Makanya kita perlu direvisi lagi istilah makhrajul huruf tersebut. Huruf-hurufnya ini kan kayak gini. Nah, ini kalau mau belajar kayak gini di Risalatul Qura ada Risalatul Qura. Ya, Risalatul Qura karangan siapa di situ ada kitabnya kecil Risalatul Qura yang sudah diangkit, artinya yang sudah dinasah, sudah dengan itu kan ada. Ya. Kalau ketemu to ini diidghamkan namanya idgham jingsi. Kalau bertemu dengan ini namanya idgham mislain. Kalau bertemu dengan to dal jim namanya idgham jingsi. Sama sifatnya, ya jenisnya sama, makhrajnya berbeda. Namanya idgham jingsi itu.
Jadi tidak perlu dikeluarkan hamasnya, ditekan hamasnya di situ. Natluha. Jadi di situ ada contoh-contohnya nanti di Al-Qur'an itu banyak sekali. Ya. Tapi kalau ketemu yang kayak gini, contohnya sudah ada kadzabat samudu bittaghiyah gitu. Jadi ada keluaran desirannya itu. Kalau diidghamkan berarti ditekan taknisnya, tidak dikeluarkan desiran hamasnya, tapi diidhar. Kalau diidharkan, hukum idharnya berarti keluaran desiran hamasnya. Gitu. Antara idgham dan idhar. Tapi kalau tidak bertemu dengan yang lainnya seperti ini, kan tidak ada ketemu. Mukminin awal mukminat, cukup pakai apa? Cukup tidak perlu dikeluarkan desiran s-nya. Ya, walaupun tak itu makhrajnya itu di ujungnya. Tak hampir sama ya, sa. Jadi kalau kita itu keluarkan desirannya yang kelebihan, maka menyerupai dengan makhraj sa. Hampir sama. Ya. Di situ. Nah, ini mau dipraktekkan. Memang agak susah ini. Kalau tidak terbiasa, kadang-kala kita itu melafazkan seperti itu. Mukminin awal mukminat, muslimin awal muslimat, an'amta alaihim, kadang-kala kayak gitu. Itu salah itu bacaan kayak gitu. Ya, itu mau jadi tidak bisa membedakan antara ta dengan sa. Itu memang benar sih hampir sama karena makhrajnya itu di ujung sini hampir sama. Tapi ada penekanan tersebut. Ya, natluha, lunya mata i, hanya mata i. Alaina disebut matlin atau idharlin juga ya. Alaina, alaika ya. Bil haqq ya. Lam komariah, lam fi'il. Hukum bacanya sama idhar. Dibaca idhar, baca idhar. Namanya idhar fi'li, idhar komari. Ya, hukum bacaannya sama dibaca idhar. Artinya jelas. Bil haqq. Ya. Ini kalau ini diidghamkan haqqi. Tapi kalau berhenti diqalqalakan bil haqq. Ya. Bil haqq. Ya, bil haqq kadang-kadang gitu. Bil haqq. Artinya qalqalah tersebut sifat huruf yang aslinya itu dikeluarkan. Qalqalah itu berbalik semula sifat aslinya. Bil haqq. Bil haqq. Laqad ya, gitu seperti itu. Ini lebih bagus kalau ada waqaf-waqaf seperti ini, lebih bagus berhenti saja ya. Karena lebih utama berhenti. Walaupun itu ayatnya pendek, tidak apa-apa berhenti karena sudah bisa dimafhum. Artinya kalau di muradi itu, kalau diterjemahkan itu disampaikan itu sudah dimafhum, sudah bisa dipahami orang mendengarnya. Istami itu sami'an maupun mustami'an, ya dah, yang mendengarkan atau yang didengarkannya tersebut sudah bisa paham dah. Ada atau memberikan penjelasan itu sudah jelas ya, ngerti. Itu ya. Biarpun pendek ayatnya tidak apa-apa. Wa mallahu ini ya. Ini anggap saja karena kita itu belajar tentang ilmu tajwid. Ini tidak perlu kita terlalu masuk ke dalam ilmu nahwu lah ya. Yang pastinya kita karena kita belajar ilmu tajwid, jadi asalkan ada huruf lam jalalah, sebelumnya ada huruf yang di garis atas, pasti lam jalalah dibaca tebal atau tafkhim seperti ini. Baik ma maupun tu. Ma atau tu atau ma juga termasuk bacaan tafkhim, artinya tebal. Wa mallahu. Tidak boleh wa mallahu, tidak boleh. Wa mallah, Allah, alif. Allah. Diucapkan melafadzkan Allah tersebut. Kalau bisa diusahakan bibirnya jangan mengikuti Allah jangan. Allah.
Allah, Allah. Nah, karena alif, 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 alif. Ya, tapi kalau kita itu memakai au, berarti ada wawunya. Alif, alif, Allah, Allah gitu. Wa mallahu beda dengan kita itu membaca wa mawwahu gitu. Ya, beda ya. Wa mallahu ya. Yuridu matabi'i sama dengan ini ya. Ini marabi'i. Matabi'i. Yang wawu jatuh setelah huruf yang di garis depan, yang alif jatuh setelah huruf yang di garis atas, yang ya mati jatuh setelah huruf yang di garis bawah. Ya-nya menjadi huruf mat semuanya. Karena huruf mat itu ada 3. Ya. Alif, wawu, ya. Ini huruf mat. Alif, alif, wawu, ya, ya. Jatuh ke atas, jatuh atas, jatuh atas, depan, bawah. Ya. Ini syaratnya gini. Ya, makanya alif jadi huruf mat, jadi huruf panjang, ini jadi huruf panjang, jadi huruf panjang. Mat itu bahasanya itu dawamun atau ya, aslinya memanjangkan. Mat itu artinya panjang, mat itu panjang artinya. Tapi kalau menurut bahasa ilmu tajwid memanjangkan huruf yang harus dibaca panjang. Gitu. Huruf yang harus dibaca panjang apa? Ini karena ada ya mati jatuh setelah huruf yang garis bawah. Zulmal, lamnya lam id, lam fi'il seperti ini ya. Lam fi'il. Ya. Lam fi'il hukum bacanya idhar ya. Zulmal, tanwin berjumpa dengan lam dibaca idgham bila guna. Bila gunati fi lami wa ra. Apabila ada tanwin dan nun mati berjumpa dengan lam dan ro, pasti dibaca idgham bila guna. Artinya tidak boleh walaupun dibaca idgham tapi tidak boleh dibaca didengungkan tanpa digunakan. Idgham itu memasukkan huruf bacaan 1 dimasukkan kepada huruf bacaan yang kedua. Dzulmal lil alamin ya. Ditekan kalau ada sabdunya pasti ditambahi harokatnya. Zulmal lil alamin. Lilnya dibaca lam fi'il ya, baca idhar ya. Ainnya idgham apa? Mat badal ya. Minnya mat arid disukun ya. Pokoknya dari 2 harokat hingga sampai 6 harokat mat arid disukun tersebut ya. Di situ ada yang tanya, boleh tanya yang belum paham. Kalau enggak kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin. Ya. Nah, ayo kita cari berkah. Ya. Allah. Lil alamin. Ayakhuduhum. Man lil alamin.
filmal lil alamin. Allah alaika bil haqq. Allah alaika bil haqq. Malil sadaqallahul azim. Taqabbalallahu minkum ya Allah. Ya. Ini masih berkaitannya. Ya. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Ya. Ayatnya pendek-pendek enggak apa-apa ya. Ini masih misalkan ini. Tilka ayatullah ay hadhil ayatillah. Ya, maksudnya gimana? Itulah Allah Ta'ala menerangkan ini, kalau diartikan satu persatu, tilka ay hadhil ayat, inilah ayat atau itulah ayat. Ayat itulah ayat. Ayat itu kekuasaan, tanda kebesaran Allah, dinamakan ayatullah. Ayatullah itu ada dua macam. Ada yang tersurat, ada juga yang tersirat. Ya. Ada yang jelas kita lihat dengan mata kepala kita. Ya. Ada juga yang tidak kelihatan dengan mata kepala kita. Seperti barang yang gaib. Ya. Kalau yang kelihatan itu ya yang sudah konkret itu mudah kita pahami, ya. Itu pun kadang-kala yang sudah kelihatan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala pun kadang-kala pola pemikiran itu kurang memahaminya. Sehingga kita itu banyak sekali mengufurkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita, diberikan kepada kita. Karena kita apa? Kurang pemahaman dah. Kurang iktibar, ya, mengambil mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Allah Ta'ala yang sudah tersurat, yang sudah kelihatan tuh badan kita ini, kelihatan benar-benar ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita tidak memahaminya, ya, sehingga kita itu banyak melaksanakan kekufuran tersebut, ingkar dengan nikmat Allah Ta'ala. Ya, sebabnya kita itu tidak memahami karena kebodohan kita. Kalau manusia itu dikatakan bodoh, dia tidak mau, tidak boleh mau. Padahal memang manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu jahula. Memang manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala itu lemah dan bodoh.
Tapi manusia kalau dikatakan bodoh marah dong. Bodoh kon. Tak boleh ya. Kayak pasti. Tapi memang kenyataannya bodoh kenapa? Tapi kita itu tidak menyadari kebodohan kita. Kalau kita itu katakan bodoh itu kadang-kadang kita itu kontra. Semuanya juga pahala kok. Semuanya juga pahala. Orang yang berbuat baik dikasih pahala, tapi pahala kebajikan sesuai dengan kita beramal kebajikan. Orang yang berbuat jahat akan diberi pahala juga, tapi pahala kejahatannya dibalas dengan kejahatannya. In ahsantum fa in asatum fa 'alaiha. Apabila kamu berbuat baik, aku balas kebaikannya. Dan apabila kamu berbuat jahat, aku balas kejahatan. Kau berbuat baik untuk dirimu sendiri, kau berbuat jahat begitu pula untuk dirimu sendiri. Makanya Allah tanda ayat-ayat Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, kubacakan Muhammad, kata Allah Ta'ala, kubacakan Muhammad, kami bacakan ayat tersebut untuk kamu. Kebenaran tersebut. Bahwa orang yang melaksanakan perbuatan baik, tidak mengufurinya, nanti di akhirat tersebut akan mendapatkan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mukanya itu berseri-seri, terang benderang, bisa menerangi cahaya yang gelap gulita tersebut. Yang gelap gulita itu suasana yang gelap gulita, bulan, bintang, matahari tidak ada. Sujud di hadapan Allah Ta'ala. Bumi gelap gulita. Mata tidak bisa melihat. Terayap-rayap. Itu pada zaman Bani Israel. Bayangkan pada zaman Nabi Musa. Itu ya. Bani Israel itu pernah matanya tidak bisa melihat. Bumi ini dihitamkan, digelapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak bisa melihat. Apabila guntur, petir itu menyambar, dia merayat-merayat. Karena kekafiran mereka lah. Karena kekafiran mereka lah mendapatkan balasan, yaitu berupa muka-muka nabyaddat wujuhuhum naswaddat wujuhuhum. Ya, mereka yang hitam gelap gulita mukanya tersebut, orang yang mencampur adukkan perkara yang baik dengan perkara yang batil, keimanannya dengan perkara yang buruk kejahatannya. Tapi orang yang mendapatkan cahaya di mukanya tersebut, ya ada kebaikan-kebaikan tersebut, maka mukanya itu akan percaya. Jadi kalau kita itu berbuat kebaikan di dunia tersebut, akan menambah suatu kecahayaan, akan menambah cahaya bagi kita itu tersebut nanti di akhir kiamat tersebut. Jadi yang benar, kebenaran tersebut. Wa ma'allahu wa ma, dan tidak manyama nafsi. Nafi artinya mentiadakan. Wama, dan tidak artinya Allah Ta'ala itu tidak akan, ya, yuridullah menghendaki zulman, penganiayaan lil alamin, kepada seluruh alam tersebut. Allah Ta'ala itu tidak menghendaki sesuatu kezaliman kepada seluruh alam semesta tersebut. Kerusakan hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang melaksanakan suatu kerusakan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa terhadap hambanya sesuai dengan kesalahannya. Hamba Allah Ta'ala tidak salah, tidak bakalan disiksa. Kalau kita itu melaksanakan suatu kesalahan, itulah yang kita terima. Dan Allah Ta'ala itu tidak mengharapkan hal semacam itu. Allah Ta'ala tidak mengharapkan. Kita sendirilah. Makanya kita berbuat baik, itu berbalik pada diri kita sendiri. Kita berbuat jahat, begitu pula kita akan berbalik dengan kejahatan itu sendiri. Setiap kita menanamkan suatu kebaikan, karmanya akan kembali kebaikan kita semuanya, kebaikan tersebut. Kalau kita itu menanamkan suatu keburukan, kezaliman, penganiayaan, kerusakan, pasti akan kembali pada diri kita sendiri. Contohnya itu alam yang kita ini semuanya, kita meracuni dan lain sebagainya. Akhirnya imbasnya apa? Anak cucu kita. Ya, kalau di hulu misalnya lah, setiap tahun itu biasa meracuni ikan. Akhirnya timbul sampai sekarang mau memancing, mau mencari ikan yang seperti yang dulu lagi tidak ada. Karena sudah dirusak dengan apotasi,
dengan nakodan, dengan densis dan lain sebagainya. Itu racun-racun itu, racun rumput kadang-kala diterapkan di dalam ikan, mau cari ikan kadang-kala pakai racun. Sehingga anak cucu kita, menua kita, umur tua kita sehingga kita tidak bisa menikmati ikan-ikan yang seperti dulu lagi karena kerusakan kedzaliman terhadap kita. Jadi imbasnya kita kepada kita. Begitu pula kepada orang lain. Kepada lingkungan saja itu kembali pada kita, apalagi pada orang lain. Mudah-mudahan kita selalu menanamkan suatu kebajikan sehingga bisa kita menerima kebajikan itu. Mendoakan setiap kaum muslimin muslimat. Doa kita itu pasti akan kembali pada diri kita masing-masing. Kita mendoakan orang kembali pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyelamatkan diri kita, menjaga pada diri kita masing-masing dalam keimanan, menguatkan keimanan kita, menyelamatkan kita dunia akhirat kita. Allahumma amin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan zakiran hamdan syakirin hamdan aimin hamdan yafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa adimi sultanik. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina limasyana li ikhwanina wa lima'alina jami'il muslimina wa asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal qala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihnal fitana wal amrata summa la yadfa'uka ghairuk. Allahumma kshifana minal bala' wal waba' wal qala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihnal fitana wal amrata summa la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wa fa subhanakallahumma tahiyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.